Baik, teman-teman semuanya, ketemu lagi ya dengan mata kuliah di materi dasar-dasar akuntansi atau pengantar akuntansi. Sekarang kita masuk ke bab kedua ya, tentang rekening ya. Sudah sering dengar ya istilah rekening itu ya, mungkin rekening bank atau rekening listrik gitu ya. Nah, di bab ini nanti kita akan bahas tentang ini, akan belajar tentang ini, bagaimana sih pengertian rekening dalam konteks akuntansi ya. Dalam konteks akuntansi nanti akan kita belajar, karena penggunaan rekening ini nanti akan terus dipakai dalam proses step-step perlakuan akuntansi ya. Jadi kalau secara istilah ya, rekening itu alat untuk mencatat transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Ini istilah akuntansi ya, tapi kalau gampangnya saya biasa mengistilahkan rekening itu kayak semacam toples ya. Toples tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya toples itu biasanya kan dipakai, satu toples itu dipakai untuk menyimpan satu jenis makanan ya. Kalau misalnya toples rengginang ya berarti dipakai untuk menyimpan rengginang ya. Kalau misalnya kita mau ambil rengginang atau mau nambahin rengginang ya berarti dari toples itu kan begitu ya. Ada toples lain yang isinya mungkin permen jelly begitu ya. Ya berarti isinya permen jelly gitu ya. Kalau kita mau menambah atau ngambil permen jelly berarti diambil atau ditambah dari toples itu begitu ya. Ada toples lain yang isinya misalnya nastar, ada toples lain yang misalnya isinya putri salju, dan masing-masing toples itu biasanya tidak dicampur, isinya tidak dicampur, artinya masing-masing toples itu dipakai untuk wadah masing-masing makanan kan begitu ya. Nah, rekening di sini juga begitu ya, kita bisa gambarkan, bisa analogikan rekening seperti itu ya. Jadi rekening itu suatu wadah ya untuk mencatat transaksi keuangan ya. Tapi transaksi keuangan itu yang berkaitan dengan rekening itu, ya isinya rekening itu ya. Kalau misalnya nanti kita tahu ada rekening kas misalnya, berarti ya dipakai untuk wadah kas gitu ya. Ada penambahan kas atau ada pengurangan kas, ya diambilkan dari rekening itu ya, paham ya. Disebut juga akun atau perkiraan atau pos ya. Jadi nanti istilahnya bisa sangat bervariasi ya. Mungkin nanti bisa disebut akun, bisa disebut perkiraan, bisa disebut pos ya. Nanti sama, istilah itu artinya sama ya. Banyaknya rekening yang digunakan oleh satu perusahaan dipengaruhi oleh sifat kegiatan perusahaan, volume kegiatan, dan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini artinya nggak ada aturan baku tentang rekening apa saja sih yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan ya, karena itu tergantung dari yang pertama sifat kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan itu perusahaan jasa, pasti dia nggak memiliki stok, nggak memiliki rekening stok persediaan barang ya, nggak, karena jasa dia nggak jual barang ya, maka dia nggak punya rekening stok persediaan barang ya. Atau dia perusahaan misalnya perusahaan dagang, maka dia nggak punya rekening persediaan bahan baku ya, karena bahan baku itu kan bahannya nanti akan diproses, artinya akan diolah, akan diproduksi. Nah, kalau perusahaan dagang kan dia nggak melakukan proses produksi, maka perusahaan dagang nggak mungkin punya rekening persediaan bahan baku ya. Atau selain sifat kegiatan perusahaan itu juga tentang volume kegiatan ya. Misalnya ada kantin sekolah misalnya. Mungkin nggak kantin sekolah punya rekening misalnya biaya perjalanan dinas, kan nggak ada ya, nggak mungkin kan ya. Atau biaya litbang misalnya, atau biaya survei kegiatan, nggak ada gitu ya, nggak ada. Artinya rekening-rekening yang dibutuhkan oleh perusahaan itu nggak ada yang baku, tergantung dari kegiatan perusahaan dan besar kecilnya volume kegiatan perusahaan ya. Artinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ya.
Kemudian, daftar perkiraan dipakai dalam suatu perusahaan lengkap dengan nomor kode perkiraan disebut chart of account atau bagan perkiraan. Nomor kode perkiraan ini biasanya dipakai kalau rekeningnya sudah sangat kompleks ya, variannya sudah sangat banyak, rentangnya sudah sangat lebar, maka biasanya kode perkiraan ini dipakai biar bisa langsung dipahami, oh ini masuknya perkiraan ini adalah sub dari perkiraan ini, begitu ya. Nah, ini salah satu contoh rekening. Ini sebenarnya laporan keuangan ya, laporan keuangan. Ini apa namanya, contoh saja ya, laporan keuangan. Tapi teman-teman bisa melihat ya, di laporan keuangan ini ada contoh-contoh dari rekening ya. Ada kas dan setara kas, ada piutang usaha ya. Piutang usaha aja dibagi atau dibedakan menjadi piutang usaha dan piutang lain-lain ya. Ada rekening persediaan, ada rekening biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka ya. Kemudian ada aset ya, aset pajak tangguhan dan seterusnya. Ini juga contoh laporan keuangan yang di dalamnya menampilkan rekening-rekening perusahaan tersebut ya. Ada rekening hutang usaha, ada hutang pajak, ada hutang pihak ketiga, ada hutang dan seterusnya, ada modal saham. Ini contoh rekening ya, contoh rekening. Tentu saja ya, kalau perusahaannya atau organisasinya itu organisasi yang skup cakupannya kecil, maka tidak serumit ini, rekeningnya. Atau perusahaan yang skupnya lebih besar, mungkin rekeningnya jauh lebih rumit daripada, lebih kompleks daripada ini ya. Seperti tadi saya bilang, tidak ada aturan baku tentang rekening apa saja yang harus ada dalam sebuah perusahaan ya. Baik. Kemudian penggolongan rekening ya. Ini secara teori ya, penggolongan rekening itu bisa dibedakan menjadi rekening real atau rekening neraca dan rekening nominal atau rekening laba rugi ya. Rekening real atau rekening neraca itu terdiri dari yang pertama rekening aktiva ya, yang kedua ada rekening kewajiban, dan kemudian yang ketiga ada rekening modal. Sedangkan rekening nominal atau rekening laba rugi itu terdiri dari rekening pendapatan dan rekening biaya. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya tentang masing-masing rekening ini ya. Jadi secara gampangnya nanti ada 5 kelompok rekening ya. Ada rekening aktiva, rekening kewajiban, rekening modal ya. Itu adalah rekening-rekening yang nanti akan masuk ke dalam neraca. Makanya dia disebut dengan rekening neraca. Kemudian ada kelompok rekening pendapatan dan rekening biaya, itu nanti akan masuk dalam laporan laba rugi. Makanya di sini dia disebut dengan rekening laba rugi ya. Nah, ini ya, rekening neraca adalah rekening yang pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan dalam neraca, sedangkan rekening nominal atau rekening laba rugi adalah rekening yang nanti pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan dalam laporan laba rugi ya. Sekarang kita lihat aktiva ya. Aktiva itu apa sih gitu ya? Kalau tadi di contoh laporan keuangan tadi itu ada aktiva begitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya aktiva itu ya? Aktif. Jadi pengertian aktiva itu adalah harta. Kalau harta lebih familiar ya. Harta atau kekayaan atau aset atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kalau kita bilang aktiva berarti itu adalah milik perusahaan. Yang dimiliki perusahaan yang dinyatakan dalam satuan uang. Tentu saja ya, kalau misalnya perusahaan punya gedung itu adalah milik perusahaannya. Gedung itu adalah aktiva perusahaan dan harus dinyatakan dalam satuan uang. Berapa rupiah gedung itu? Ya, nggak bisa dilaporkan satu gedung, nggak bisa ya, harus dinyatakan dalam satuan rupiah. Tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah bahwa aktiva itu harta yang dimiliki oleh perusahaan ya. Selama sudah menjadi milik perusahaan, maka dia bisa disebut dengan aktiva ya. Kemudian aktiva ya, itu dapat dikelompokkan menjadi aktiva lancar,
Kenapa disebut aktiva lancar? Karena dia lancar keluar masuknya. Ya, artinya bertambah berkurangnya itu lancar, relatif gampang. Ya, secara pengertian, secara istilah, aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. Ya, artinya selama satu periode itu bisa kita tracking, ya, bertambah berkurangnya aktiva tersebut. Ya, bertambah berkurangnya, ya, aktiva tersebut bisa kita tracking, bisa kita catat, ya. Itu disebut aktiva lancar, ya. Contohnya apa saja? Ada kas, ya. Ada bank. Bank itu berarti artinya tabungan kita di bank, ya. Tabungan kita di bank itu kan bisa kita ambil, bisa kita tambah begitu, ya. Surat berharga jangka pendek ya, ingat ya. Karena nanti ada surat berharga jangka panjang. Kalau surat berharga jangka panjang berarti dia tidak masuk dalam pengertian aktiva lancar nanti, ya. Ya, yang di sini masuk dalam pengertian aktiva lancar adalah surat berharga jangka pendek. Kemudian ada piutang, ya, ada persediaan barang, ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka. Rekening-rekening ini adalah contoh aktiva lancar yang bisa kita tracking, bisa kita lihat bertambah atau berkurangnya dalam satu periode itu, ya. Kemudian kelompok aktiva yang kedua adalah aktiva tetap. Ya, kalau tadi aktiva lancar itu adalah aktiva yang bisa kita tracking bertambah atau berkurangnya secara nominal, ya, selama satu periode itu, maka sebaliknya aktiva tetap itu, ya, aktiva yang secara wujud, secara fungsi dia tetap, ya, tapi ada penurunan nilai pasti, ya, karena dia dipakai untuk operasional perusahaan. Ya, di sini pengertian aktiva secara istilah adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, kalau kita lihat contohnya di sini adalah tanah atau gedung atau peralatan atau kendaraan. Kita ambil satu contoh misalnya peralatan atau mesin. Ya. Peralatan atau mesin, ya, itu kan ketika beli misalnya, ya bentuknya begitu, ya, fungsinya begitu. Ya, setelah dipakai 1 tahun untuk operasional, kira-kira mengalami perubahan bentuk atau mengalami perubahan fungsi atau ada bagian yang hilang begitu kan enggak, ya? Ya, ketika dipakai selama 1 tahun, ya peralatan itu ya begitu bentuknya. Misalnya komputer, ya, komputer atau PC atau desktop, ketika dibeli ya bentuknya begitu, ya. Setelah dipakai 1 tahun, iya masih begitu juga, ya kan? Ya. Enggak kemudian setelah dipakai 1 tahun kemudian misalnya layarnya tinggal separuh kan begitu, enggak, ya. Artinya bentuknya masih begitu, fungsinya masih begitu, tidak bisa di tracking berkurangnya atau bertambahnya nilai aset itu, ya. Hanya saja memang nanti karena sudah dipakai, ya, selama operasional usaha kan sudah dipakai, maka nanti ada perhitungan tentang penyusutan nilai aset tetap, ya. Bagaimanapun yang namanya sudah dipakai pasti nilainya akan berkurang, ya. Ya, jadi nanti akan dihitung itu penurunan nilai aset tetap akan tetap dihitung, ya. Ada caranya sendiri dalam akuntansi, ya. Tapi yang jelas bahwa aktiva tersebut, aset tersebut tidak bisa di tracking bertambahnya berkurangnya dalam periode pemakaiannya, ya. Bisa dipahami, ya. Itu aset tetap. Kemudian aktiva lain, aktiva yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian kelompok rekening berikutnya adalah kewajiban, ya. Kewajiban itu adalah utang, ya. Bahasa gampangnya itu adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Jadi kata kuncinya adalah ini harus dibayar di masa yang akan datang. Pembayarannya nggak harus berupa uang, tapi bisa saja dibayar pakai jasa. Ya, itu tergantung jenis utangnya, ya, Ya. Tapi yang jelas bahwa kewajiban ini akan dibayar, akan dikembalikan oleh perusahaan di masa yang akan datang, ada next time, ya. Kemudian kalau secara teori kewajiban ini bisa dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kewajiban jangka pendek, artinya kewajiban itu atau hutang itu harus dibayar dalam waktu 1 periode akuntansi, ya. Kalau di sini periode akuntansinya 1 tahun berarti harus dibayar dalam waktu 1 tahun itu. Ya, misalnya apa? Contoh utang jangka pendek, misalnya hutang dagang, hutang kepada supplier misalnya, ya. Maksud hutang supplier itu dibayar 10 tahun ke depan kan nggak mungkin, ya. Biasanya walaupun supplier itu memberikan barangnya
dibayar nanti biasanya paling sebulan 2 bulan ya dibayar ya oleh perusahaan. Atau hutang gaji. Ya. Ada perusahaan yang belum membayar gaji karyawan dalam waktu periode 1 atau 2 hari ya. Nggak mungkin hutang gaji itu baru akan bayar 10 tahun ke depan ya setelah kelaparan karyawannya ya gitu ya. Itu hutang jangka pendek. Kemudian kelompok yang kedua, kewajiban jangka panjang. Ini berarti kewajiban ini akan dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun ya. Sebenarnya istilahnya itu lebih dari 1 periode akuntansi ya. Karena biasanya 1 periode itu sama dengan 1 tahun biasanya ya. Tapi pengertian sebenarnya itu lebih dari 1 periode akuntansi. Ada hutang, misalnya ya, ada hutang obligasi, ada hutang hipotek ya, atau hutang bank ya. Hutang bank ini pun kalau hutang banknya hanya 1 bulan 2 bulan, dia masuk kepada kewajiban jangka pendek. Walaupun biasanya kalau hutang bank itu masanya, jangka waktunya relatif lebih lama ya, lebih dari 1 tahun ya biasanya ya. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok rekening modal. Apa itu modal? Ya. Modal adalah hak pemilik perusahaan. Jadi ini adalah investasi dari pemilik perusahaan ya. Tentu saja nanti akan kita sesuai dengan jenis perusahaan. Karena kalau perusahaan perorangan berarti pemiliknya berarti perorangan. Artinya modal itu berasal dari perorangan ya. Nanti beda kalau perusahaannya itu adalah perusahaan firma, karena pemilik perusahaan firma itu nggak 1 orang tapi beberapa orang, atau CV juga begitu ya. Atau nanti kalau perusahaan itu perusahaan koperasi ya, perusahaannya bentuknya koperasi, maka pemilik perusahaan itu pemodalnya itu nggak cuma 1-2 orang, tapi semua anggota koperasi itu adalah pemodal atau pemilik koperasi ya. Jadi modal ini adalah hak pemilik perusahaan ya, karena nanti kaitannya ada bagi hasil ya, ada bagi hasil atau share yang diberikan kepada pemodal. Itu nanti ada perhitungannya juga ya, perhitungan sendiri di semester berikutnya mungkin ya. Kemudian kelompok rekening yang berikutnya adalah kelompok rekening pendapatan. Apa itu pendapatan ya? Pendapatan kalau secara istilah adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil operasional. Jadi kalau saya bilang gampangnya, pendapatan itu adalah hak yang diterima oleh perusahaan dari hasil operasional perusahaan. Jadi kalau sudah bekerja, ya, sudah melakukan pekerjaan, maka perusahaan berhak menerima sesuatu. Nah, sesuatu itu yang disebut pendapatan. Itu pengertian gampangnya ya. Bisa berupa kas atau harta lainnya. Jadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan itu nggak harus berupa kas ya. Bisa jadi berupa pisang kepok. Bisa jadi berupa beras ya. Karena bisa saja pendapatan itu tidak diberikan dalam bentuk uang tunai atau kas, tapi bisa berupa aset lainnya. Nah, tapi yang jelas kalau perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan, maka dia berhak menerima sesuatu. Nah, sesuatu itu namanya pendapatan. Walaupun sesuatu itu belum diterima sekarang. Ya. Mungkin diterima bulan depan karena kan customernya misalnya utang dulu gitu ya, belum bisa bayar sekarang. Itu tetap pendapatan. Karena pekerjaan sudah diselesaikan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kelompok rekening yang berikutnya adalah biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah semua pengorbanan. Nah, ini pengorbanan yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan. Ya, pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. Misalnya gini, ada salon. Ya, dia kan berorientasi untuk memperoleh pendapatan dari customernya. Bagaimana dia memperoleh pendapatan dari customer? Tentu saja dengan memberikan jasa layanan salon, misalnya creambath misalnya. Nah, ketika dia sudah menyelesaikan creambath customernya, maka dia mendapatkan pendapatan, memperoleh pendapatan. Nah, masalahnya untuk bisa meng-creambath customer, dia kan melakukan sesuatu, misalnya berkorban karyawan yang meng-creambath itu harus dibayar. Ya. Berarti dia harus membayar karyawan yang melakukan creambath. Kemudian dia harus membayar listrik misalnya untuk bisa memberikan layanan creambath itu.
Kemudian dia misalnya harus punya toko ya, kios untuk tempat atau salon memberikan layanan itu. Nah, semua pengorbanan yang dia lakukan dalam hal ini pembayaran gaji, bayar listrik, bayar sewa kios ya, itu adalah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dari customer. Maka itu disebut biaya. Ya, biaya listrik misalnya, biaya gaji atau biaya sewa ruko misalnya ya, itu adalah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan ya. Itu tadi penjelasan dari masing-masing kelompok rekening. Nah, sekarang saya akan bahas tentang salah satu prinsip yang akan kita pakai dalam pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi itu menggunakan prinsip pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan ya. Apa itu pembukuan berpasangan? Artinya satu transaksi itu harus dicatat dalam satu rekening debit dan satu rekening kredit minimal ya, minimal. Jadi satu transaksi itu pasti akan berpengaruh, akan dicatat dengan cara mendebit rekening dan mengkredit rekening ya. Yang rekening yang didebit minimal satu rekening yang dikredit minimal satu rekening ya. Maka nanti kalau di bab keempat kalau nggak salah kita bicara tentang pencatatan ya, proses pencatatan transaksi, kita akan belajar tentang debit kredit ini ya, debit kredit ini ya. Jadi satu transaksi pasti akan dicatat dengan mendebit satu rekening atau lebih dan mengkredit satu rekening atau lebih, berpasangan. Debit dan kredit harus sama ya, harus seimbang ya. Bagaimana aturan mendebit dan kredit rekening ini? Ya, tadi kita sudah bicara tentang rekening tadi ya, kelompok rekening aktiva, kelompok rekening kewajiban, kelompok rekening modal, kelompok rekening pendapatan, kelompok rekening biaya. Nah, bagaimana aturan debit kreditnya? Itu ada di sini. Ada di saldo normal rekening ya. Jadi kita akan lihat ya, bagaimana sih aturan menambah dan mengurangi rekening ya. Mencatat rekening ya, bertambah itu ditaruh di mana, berkurang itu ditaruh di mana ya. Ini lihat, kalau rekening aktiva ya, nanti ketika masuk ke bab transaksi ya, ada penambahan di rekening aktiva, maka dia akan dicatat di kolom D, artinya akan dicatat di kolom debit. Bagaimana kalau terjadi pengurangan rekening aktiva, akan dicatat di kolom sebaliknya, yaitu kredit ya. Jadi rekening aktiva, misalnya ada penambahan kas, aktiva kan misalnya kas ya, gampang. Ada penambahan di rekening kas ya, maka penambahan itu akan dicatat di kolom debit. Sementara kalau terjadi pengurangan akan dicatat di kolom kredit ya. Sementara saldo normal rekeningnya, artinya tidak terjadi penambahan, tidak terjadi pengurangan, maka saldo normalnya rekening aktiva ada di kolom debit. Bagaimana kalau rekening kewajiban? Ya, ada penambahan utang dagang misalnya. Maka penambahan utang dagang itu akan kita catat di kolom kredit. Sedangkan kalau terjadi pengurangan rekening kewajiban, misalnya utangnya berkurang, maka pengurangan utang itu akan dicatat di kolom debit. Ya. Saldo normalnya rekening hutang, semua macam rekening hutang akan dicatat ya. Kalau tidak terjadi penambahan, tidak terjadi pengurangan, akan dicatat di kolom ya, kredit ya. Rekening modal ya, ketika bertambah akan dicatat di kolom kredit ya, ketika berkurang akan dicatat di kolom debit. Jadi modal, misalnya modal saya bertambah karena ada penambahan modal, maka penambahan modal itu akan dicatat di kolom kredit ya. Kalau berkurang, misalnya modal saya ambil, akan dicatat ya di kolom debit ya. Rekening pendapatan ya, ketika terjadi transaksi yang menambah pendapatan, maka rekening pendapatan itu dicatat di kolom kredit
ya. Kalau terjadi pengurangan dicatat di kolom debit, ya. Sedangkan rekening biaya, ya, ketika terjadi transaksi, ya, ada penambahan biaya, maka penambahan biaya itu akan dicatat di kolom debit, ya. Sementara terjadi pengurangan biaya akan dicatat di kolom kredit, ya. Nanti tabel saldo rekening ini, ya, ini sebenarnya nggak perlu dihafal, ya, tidak perlu dihafal karena nanti akan mapan dengan sendirinya, ya, akan placing dengan sendirinya nanti ketika terjadi transaksi ada pencatatan, maka masing-masing rekening ini akan tidak perlu dihafal, akan placing, ya, akan mapan masing-masing dengan sendirinya, ya. Sementara sebelum hafal ya kita lihat tabelnya dulu, ya. Selesai, ya. Bab 2, ya. Bab 2 tentang rekening selesai di sini, ya. Ini baru bab 2 ya teman-teman, ya. Nanti akan kita sambung dengan slide yang berikutnya, ya, slide berikutnya. Tapi di part ini, di bab 2 rekening ini selesai di sini. Penjelasan tentang rekening, bagaimana rekening, sifat rekening dan seterusnya selesai di sini. Nanti mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di bagian-bagian berikutnya, di part yang berikutnya, ya. Baik, itu ya teman-teman, ya, sementara ya saya cukupkan, ya. Kita sambung di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.